Sama dong Sama kita. semua ya? Aku mau nanya-nanya dikit dong tentang critical theory, soalnya aku belum paham nih. Bisa jelasin nggak sih secara singkat kayak tokoh-tokohnya sama ya pokoknya deh. Jadi untuk menjelaskan mengenai critical theory harus kita ketahui tentang siapa itu penemunya. Nah, critical theory ini ditemukan oleh 3 orang filsuf dari Jerman, namanya Max, Adorno, dan juga Habermas. Nah, ketiga filsuf ini berasal dari Frankfurt University dan ditemukan critical theory ini ditemukan pada masa di mana fasisme lagi besar-besarnya tahun 1920-an. Nah, karena itu ketiga filsuf ini sempat diasingkan ke Swiss dan juga ke Amerika Serikat. Nah, tapi untungnya di tahun 1953 mereka dikembalikan di Frankfurt. Nah, begitu. Begitu ya, tokoh lumayan banyak berarti ya. Iya, betul. Tapi kalau secara garis besar tuh gimana sih teori kritis itu? Secara garis besar, critical theory atau teori kritis ini adalah salah satu pendekatan post-positivisme yang dipengaruhi oleh Marxisme. Nah, critical theory ini menolak 3 postulat dasar post-positivisme, yaitu realitas eksternal objektif, pembedaan subjek-objek, dan juga ilmu sosial bebas nilai. Nah, para ahli teori kritis itu memiliki kemiripan dengan idealis, di mana mereka berdua sesama mendukung perubahan progresif dan juga penerapan teori-teori mereka untuk membantu dalam perwujudan perubahan progresif tersebut. Nah, teori kritis memiliki tujuan untuk mengubah dan mengkritik masyarakat secara keseluruhan dengan menemukan asumsi yang mendasari pada kehidupan sosial. Nah, Horkheimer dan Adorno, kedua filsuf yang pertama menemukan teori ini, menekankan bahwa teori yang kritis ini digunakan untuk meneliti dan mengkaji fasisme dan juga media massa di masa mereka yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya. Sebagai penerusnya, Habermas melanjutkan tradisi teori kritis tersebut melalui gagasannya yang mengenai dunia kehidupan dan juga ruang publik. Nah, di akhir abad 20, teori kritis ini berubah jadi teori kritis legal. Nah, dari teori kritis legal ini melahirkan lagi bercabang-cabang lainnya. Seperti contoh adalah teori kritis ras dan juga teori kritis gender. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mau nanya deh. Sekarang aku juga agak bingung tentang argumen mengenai critical teori ini. Nah, aku bisa dibantu bagian argumen nih. Critical theory ini berargumen bahwa dalam mempelajari hubungan internasional itu, kita harus diorientasikan ke dalam politik emansipasi. Para ahli critical theory ini melihat bahwa ortodoksi dari neoliberalisme dan neorealisme ini tidak hanya membatasi perspektif kita, tetapi juga mengabaikan atau meminggirkan topik-topik tertentu yang menurut mereka itu nggak penting. Nah, selain itu juga, critical theory ini menolak gagasan nih bahwa para ahli teori ini hanya berperan sebagai pengamat yang objektif. Sebaliknya, para ahli critical theory ini justru terjerat dalam kehidupan politik, sosial, serta teori hubungan internasional. Nah, selain itu, critical theory juga cenderung untuk memikirkan kembali catatan tentang negara modern serta komunitas politik. Nah, teori kritis ini juga kayak misalnya nih, kalau pada teori tradisional mereka tuh cenderung untuk menerima negara dengan begitu saja. Sedangkan critical theory ini mereka akan menganalisis cara-cara yang berubah di mana batas-batas komunitas sudah dibentuk, dipertahankan, serta dirubah. Nah, hal ini tuh tidak hanya memberikan kita catatan sosiologis, tapi juga analisis etis yang berkelanjutan terkait dengan praktik inklusi dan eksklusi. Tujuan dari critical theory ini sendiri juga adalah untuk mencapai teori serta praktik alternatif dari hubungan internasional yang bertumpu pada kemungkinan untuk mengatasi nih dari permasalahan dinamika eksklusi yang terkait dengan sistem negara yang modern negara berdaulat.
Nah, selain itu juga untuk membangun seperangkat pengaturan kosmopolitan yang akan mempromosikan kebebasan, keadilan, serta kesetaraan lebih baik di dunia ini. Nah, ya pada demikian yang intinya sih ini merupakan upaya radikal untuk memikirkan kembali nih fondasi normatif politik global. Kan kita juga disuruh cari studi kasus nih, ada yang udah dapat belum ya? Aku masih bingung. Oh, aku bisa nih kalau studi kasus. Menurut aku, kasus yang paling terbaru yang bisa dipakai adalah kasus COVID-19 di pandemi global ini. Salah satunya itu Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri itu dinilai gagal dalam menangani kasus COVID-19 di negaranya. Itu karena mereka tidak mempunyai sistem kebijakan kesehatan yang efektif dalam menangani kasus kesehatan, apalagi untuk pandemi. Sebelumnya, sebenarnya Obama administration sudah punya kebijakan mengenai pandemi, namun Trump administration sayangnya tidak menggunakan kebijakan itu. Selain itu, ada juga Britania Raya yang juga dinilai oleh masyarakatnya tidak berhasil dalam menangani COVID-19 karena memiliki banyak sekali korban jiwa karena mereka tidak mengikuti kebijakan WHO yaitu Zero COVID Plan, di mana harusnya mereka menangani transmisi dan juga penanganan kasus COVID-19 secara lebih rinci, tapi mereka malah mementingkan untuk herd immunity yang hanya bisa terjadi jika mayoritas masyarakatnya sudah terkena COVID-19. Nah, ini tuh sesuai dengan teori kritis karena teori kritis sendiri politik negara-negara yang cenderung tidak berkembang itu karena politiknya itu hanya berfokus pada struktur hegemoni dan ekonomi global. Nah, makanya negara-negara tersebut jadi gagal untuk menangani isu-isu baru seperti isu kesehatan pandemi COVID-19. Kesehatan itu kan adalah salah satu isu yang menurut teori kritis itu adalah isu yang termarginalisasi dari politik-politik lainnya. Makanya banyak negara-negara itu gagal karena mereka tuh tidak menyangka dan tidak mempunyai persiapan untuk menangani isu ini. Jadi kesimpulannya apa ya tentang critical theory ini ya? Oh, kalau untuk kesimpulan, kalau misalnya digabungkan dari apa yang kita bertiga omongin, mungkin teori kritis ini lebih singkatnya adalah berfokus kepada emancipation dan recognition dalam dunia politik sosial global. Dan teori kritis juga nih sepertinya mempercayai penuh bahwa struktur hegemoni dan politik yang sudah dipakai dari dulu itu mungkin udah lagi gak relevan untuk dipakai di dunia hubungan internasional sekarang. Kayaknya sekarang itu membutuhkan lagi teori yang lebih menyeluruh dan fleksibel yang bisa digunakan di berbagai macam isu. Hal ini dapat kita lihat dalam keadaan internasional sekarang deh. Contohnya ada isu gender, lingkungan, dan juga yang tadi kesehatan. Jadi gitu ya.